Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maizar, NPM 220107-2001, mahasiswi Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem komputer hardware. Jadi, apa sih itu hardware, teman-teman? Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Dan hardware adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Di sini bisa kita garis bawahi, teman-teman, bahwa hardware adalah perangkat keras yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, bisa kita pegang, seperti bentuk fisiknya, seperti meja itu semisalnya. Ataupun kalau untuk komputer seperti apa, seperti ada monitor dan ada yang lainnya, teman-teman. Lanjut, di sini ada pembagian hardware. Hardware itu tidak hanya memiliki satu jenis, tetapi dia memiliki 4 jenis, teman-teman. Yang pertama ada hardware input, hardware proses, hardware output, dan yang terakhir hardware storage, atau bisa disebut dengan ada bahasa lainnya, teman-teman. Nanti akan kita bahas di pembagiannya masing-masing. Dan dalam hardware storage ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hardware storage primer dan sekunder. Kalau primer itu tidak tetap, sedangkan sekunder itu tetap. Setelah itu ada ciri-ciri hardware. Hardware yang pertama, ciri-cirinya itu memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaannya dengan software dan hardware adalah dari bentuknya. Jadi kalau software itu dia tidak ada bentuknya, teman-teman, dan sedangkan hardware itu ada bentuknya. Setelah itu dia umumnya bersifat keras. Ya, karena memang dia hard itu keras dan ware itu merupakan sistem ataupun ataupun perangkat. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa hardware itu adalah sistem atau perangkat keras. Setelah itu terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer. Jadi hardware itu pasti selalu ada di luar, teman-teman. Setelah itu ada media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada usernya. Setelah itu ada fungsi hardware. Dalam fungsi hardware ini adalah yang pertama memberi output fungsi. Hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Jadi yang pertama adalah output. Output untuk memberikan kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua ada input. Fungsi input yaitu menerima. Nah, selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirim oleh user. Setelah itu ada penyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Setelah itu ada mengolah informasi dan data selanjutnya, yaitu fungsi hardware adalah mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Jadi hardware itu bisa untuk output, bisa untuk input dan menerima, dan juga bisa untuk menyimpan dan juga bisa mengolah data. Selanjutnya yang pertama ada hardware input. Hardware input adalah perangkat yang perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya yaitu hardware, yaitu yang pertama keyboard.
Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Yang kedua ada scanner. Scanner adalah contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Jadi kenapa sih kok keyboard itu termasuk ke dalam hardware input, teman-teman? Jadi yang pertama, ketika kita mengetik ke tulisan atau kata-kata untuk ke dalam komputer, tidak mungkin bisa ada tulisan tersebut kalau tidak ada keyboard. Jadi pasti akan memasukkan kata-kata tersebut melalui keyboard. Nah, memasukkan itu berarti dia sama saja sudah berperan dalam input. Setelah itu ada scanner. Scanner itu bisa untuk menggandakan ataupun menyalin gambar dan juga teks. Seperti misalnya ada gambar dari luar yang perlu kita masukkan ke dalam komputer, tetapi caranya bagaimana? Bisa yang pertama ini bisa kita menggunakan scanner. Jadi sama saja memasukkan file atau gambar. Selanjutnya ada hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contoh hardware proses yaitu ada CPU, adalah perangkat keras, adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya ada VGA atau VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Setelah itu ada RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Setelah itu ada hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Contoh dari hardware output adalah monitor, mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Setelah itu yang kedua ada printer. Printer adalah alat atau hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan ataupun gambar. Jadi, kalau hardware input itu untuk memasukkan dan output itu untuk mengeluarkan. Hardware input itu sama saja dengan memasukkan teks, misalnya teman-teman teks ataupun gambar. Setelah itu kalau hardware output adalah untuk mengeluarkan teks dan gambar tersebut, seperti halnya ada bisa di monitor dan juga bisa dicetak dalam sebuah printer. Selanjutnya yang terakhir ada hardware storage. Hardware storage atau storage device, sesuai dengan namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Perangkat ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Nah, contohnya ada hard disk atau juga bisa disebut dengan HDD, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Setelah itu ada flash disk, adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan sesuatu data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Contoh dari hard disk itu dia merupakan contoh dari penyimpanan data yang sekunder atau hardware storage yang sekunder. Dia akan tetap. Jadi untuk contoh hardware storage yang primer, kita bisa mengambil RAM HP. Ketika HP kita itu tidak memiliki RAM, maka ketika kita itu mengetik
itu kita tidak bisa menyimpannya. Ketika ada RAM HP pun, ketika kita mengetik sesuatu atau mengetik teks di WA semisalnya, dan ketika itu belum terkirim, setelah itu HP-nya itu kita matikan atau kita boot ulang, maka tulisan tersebut akan hilang. Nah, disitulah sifat penyimpanan atau sifat hardware storage primer itu terjadi. Jadi dia tidak menyimpan itu secara tetap, hanya dengan secara sementara. Baik teman-teman, cukup di sini bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.